Ya, saya tidak banyak membaca himbauan moral dari kelompok mahasiswa kaitannya dengan perubahan sosial. Ini satu tatanan yang bergeser juga. Kita lanjut. Sekarang ini PR konsep yang berat bagi saya ketika ditawari konsep mahasiswa yang religius. Nanti untuk yang urusan pendidikan itu pakarnya Pak Iksan nanti. Saya tidak berani udik-udik pendidikan di perguruan tinggi terlalu detail. Nah, saya akan menyoroti persoalan membangkitkan religiusitas mahasiswa. Jadi ada satu latar belakang yang menjadikan kenapa kita perlu membangun dan membangkitkan religiusitas. Yang pertama karena tantangan tadi yang pertama, alasan yang pertama. Arus informasi yang menggoyahkan moral dan iman mahasiswa itu dahsyat bersamaan dengan akses informasi. Karena saya yakin di antara sekian banyak elemen masyarakat yang paling menggunakan internet kan mahasiswa kan. Paling rajin kalau ada wifi itu mahasiswa. Gitu kan. Saya sering melihat kalau lewat di depan IAIN itu setiap ada akses wifi itu yang paling rajin itu mahasiswa. Di depan Telkomsel biasanya banyak mahasiswa di sana begitu daripada orang-orang yang sudah usia saya gitu. Kalau saya nongkrong di tempatnya begitu, teman-teman tidak ada yang usia saya malu sendiri, saya pasti langsung lari itu. Tapi kalau mahasiswa kan banyak temannya. Artinya apa? Ada ancaman yang dasar berkaitan dengan sisi moralitas tadi itu. Maka yang pertama menjadi penting untuk kita bangkitkan sisi religiusitas mahasiswa. Alasan yang kedua, jadi kerutan moral, radikalisme, jadi diakui atau tidak, fenomena radikalisme ini meningkat bersamaan dengan booming teknologi informasi yang semakin cepat. Rekrutmen kelompok radikal itu dahsyat sekali. Saya pernah secara konsisten mengamati sampai beberapa bulan fenomena proses radikalisasi di media sosial. Sekalipun saya tidak bikin tabel yang pasti gitu, saya melihat di era-era awal booming media sosial itu luar biasa itu. Jadi sekian banyak tulisan yang kaitannya dengan keislaman rata-rata radikal. Baru beberapa baris setelah sekian puluh artikel saya lihat baru yang agak moderat begitu biasanya. Cuma sekarang agak berbeda sudah mulai ada membalikan. Jadi di era kebangkitan Islamic State in Iraq and Suriah and Sham itu ISIS itu banyak masyarakat kita yang direkrut hanya lewat media sosial dan yang banyak ada mahasiswa dan pelajar itu. Ancaman radikalisme. Maka religiusitas yang kita bangun juga dalam rangka untuk menepis paham-paham itu. Dengan mana yang dikonsepkan oleh Kementerian Agama ada moderasi beragama. Kemudian hilangnya tata sosial digantikan nilai-nilai yang baru. Penyelamat sosial ini yang paling efektif adalah agama. Corak keberagamaan yang pas yang dibutuhkan di era disrupsi sekarang. Yang pertama jelas ketika kita berbicara tentang persoalan religiusitas, di sana ada kebutuhan iman, kebutuhan tentang kebertuhanan dan kebatinan. Jadi agama sekarang di negara-negara maju banyak agama-agama lama itu digeser oleh agama-agama baru. Orang di Amerika, Islam dan Buddha itu sekarang dominan sekali itu. Karena mampu menawarkan religiusitas yang mampu mengisi ruang batin orang-orang di dunia maju, di negara-negara maju itu. Di Rusia, mereka sudah jenuh dengan ateisme, mulai melirik Islam. Sehingga banyak mu'alaf-mu'alaf baru di sana karena melihat Islam sebagai pemberi tawaran religiusitas yang mampu mengisi jiwa kosong orang-orang modern. Nah, jadi
Jadi religiusitas yang dimaksud adalah mampu mengisi kegelisahan batin manusia kaitannya dengan kebertuhanan. Nah, kita jelaskan lebih detail nanti. Yang kedua, memberikan jawaban atas segala persoalan kemanusiaan. Jadi persoalan manusia modern itu kan lebih didominasi oleh tantangan rasionalitas, kemudian humanisme, ya kan, mengatasi kepanikan pribadi, kan begitu. Nah, Islam yang harus dikembangkan di perguruan tinggi, di dunia mahasiswa harus menjawab wilayah-wilayah itu. Yang pertama rasional. Jadi tuntutan pertama mahasiswa itu rasional, ya logis, ya oke, gitu kan gitu. Ya pokoknya nggak rasional, nggak oke gitu. Islam tentu mampu menjawab itu. Keberislaman yang rasional, bukan yang beku. Jadi sisi pandang Islam kita dinaikkan tarafnya kepada wilayah-wilayah yang serba rasional. Kajian-kajian Islam yang bersifat rasional tapi pada batas tertentu. Jadi bagaimana ketika saya pernah cerita itu ajaran Islam yang mengajarkan kalau lalat itu ketika masuk di dalam air yang tidak banyak itu harus dicelupkan dulu baru dibuang. Airnya boleh diminum. Siapa yang mau minum air bekas lalat masuk itu boleh. Nah, seorang pakar dari Prancis mencoba untuk menganalisa itu dengan niat apa? Masuk sehat itu. Air segelas yang kemasukan lalat kok bisa diperbolehkan diminum? Apa tidak sakit itu perutnya? Nah, begitu diteliti di laboratorium ternyata ketika sebagian tubuh lalat itu masuk ke dalam air, dia menyebarkan penyakit di dalam air yang dimasuki. Tetapi begitu ditenggelamkan seluruh tubuh lalat itu, ada antibodi yang memusnahkan penyakit yang ditimbulkan oleh lalat itu, sehingga airnya boleh diminum. Nah, aku yang tolong, gak tego dengan banyu segelas kecemburuan lalat. Tapi itu secara kajian rasional ternyata benar itu. Hadis Nabi yang sudah dikeluarkan beberapa abad yang lalu rasional. Ada wilayah itu. Ada wilayah-wilayah yang tidak bisa dicerna dengan rasionalitas, tapi bisa dipahami dengan cara berpikir logis. Kalau dalam filsafat Islam itu kan ada wilayah logis yang tidak bisa diukur secara rasional, tapi logis. Ya, gitu. Kita lanjut. Jadi agama religiusitas mahasiswa adalah yang mampu membangun atau memberikan jawaban atas persoalan kemanusiaan. Persoalan yang lain tentang kemanusiaan, masalah kasih sayang, toleransi dan seterusnya. Agama harus menjaga itu. Bukan agama yang sektarian. Hari ini bersama dengan booming arus informasi itu, kita disuguhi banyak konten-konten sektarian. Kampanye anti ras tertentu, ya kan? Antara Syiah dan Sunni, antara Islam dan non-Islam, antara pribumi dan Cina. Itu kan konten-konten sektarian yang nggak rasional itu kan, anti humanisme itu, ya kan? Faktanya kan tidak semua kemudian sektarian yang digebiahnya itu benar. Dan kita sudah terkurung di dalam satu prasangka yang dalam konsepsi agama kita itu suudzon yang tidak dibenarkan. Wong semuanya itu adalah bagian dari makhluk Tuhan kan begitu. Cina mau Yahudi mau Israel mau itu semuanya harus dibuang prasangka-prasangka itu. Baru kemudian persoalan dijadikan pada inti persoalan yang sebenarnya. Nah, lanjut. Agama yang cocok untuk era disrupsi bagi mahasiswa bukan hanya sebatas atribut fisik dan identitas atas komunitas tertentu. Ini bukan berarti kemudian saya alergi dengan satu identitas. Karena tidak mungkin satu keberagamaan terus lepas total dari identitas, itu tidak mungkin. Tetapi kita tidak boleh membatasi keberagamaan dan kesalehan itu hanya pada dasar satu identitas. Kalau pakai pakaian tertentu saleh, kalau enggak.
Itu kan justifikasi yang tidak rasional kan itu. Kalau hijabnya dalam wujud hijab tertentu ini orang solihah. Kalau hijabnya agak beda, oh no. Bukan itu. Masalah kesalahan itu masalah hati, masalah karakter hidup seseorang, masalah keberagaman seseorang yang kadang-kadang disembunyikan, ya. Yang kadang-kadang tidak selalu aktual di permukaan. Saya sering ketemu komunitas yang kalau dilihat dari sisi luarnya itu aneh-aneh gitu. Ada yang suka pakai celana pendek, baru kalau mau sholat pakai sarung. Ada yang pakai kaos gitu. Tapi ketika kita berinteraksi, diskusi dan sebagainya, ngobrol-ngobrol, ternyata dia lebih saya menemukan dia lebih saleh dalam bahasa saya ini, perilakunya lebih baik daripada orang yang pakai identitas tertentu. Sehingga kita perlu mendudukkan persoalan religiusitas ini pada wilayah yang sebenarnya. Jangan terpaku pada satu atribut. Agama hendaknya jauh dari kepentingan politik dan ideologi politik tertentu. Di era disrupsi ini, seringkali keberagaman itu menjadi tunggangan empuk bagi kepentingan politik. Maka harus kritis. Mana yang betul-betul aspirasi keberagamaan, mana yang wilayah-wilayah itu sebetulnya aspirasi politik numpang sementara pada agama tertentu. Sehingga tidak bisa dipolitisi kita, ya tidak bisa dipolitisasi maksud saya. Nah. Oke, sekarang bagaimana kemudian cara membangkitkan religiusitas di setiap kita? Jadi religiusitas ada 3 ranah yang harus terlampaui. Yang pertama ranah kognitifnya dulu, emosional atau spiritualnya, dan habituasi atau membangun lingkungan sosialnya. Ini menjadi penting. 3 ranah ini tidak bisa dipisahkan terlalu diametral. Yang pertama, orang tidak mungkin menjadi atau sangat sulit untuk menjadi saleh ketika dia nggak memahami ajaran, ya kan? Maka dibutuhkan konseptual agama lewat arus kognisi dulu. Yang kedua, ada setelah arus kognisi ini berjalan, ada internalisasi nilai-nilai. Jadi pemahaman itu kemudian diinternalkan di dalam diri seseorang sehingga membentuk karakter. Maka nanti dalam keberagaman ada internalisasi nilai-nilai luar ke dalam diri manusia. Ada juga aktualisasi potensi iman di dalam diri manusia kepada perilaku di luar diri kita. Dan yang ketiga, pembentukan lingkungan sosial. Ini jadi penting. Maka untuk menjadikan orang soleh kadang-kadang dibentuk dia harus berada di satu lingkungan yang saleh juga kan. Saya nggak bisa bayangkan, seandainya yang ditelepon oleh Gisela Anastasia itu salah satu mahasiswa YN, kira-kira responnya apa? Gak ada orang yang tahu, udah, kita kan hanya kita berdua yang tahu gitu. Ya kan, karena dia berada tidak berada dalam satu lingkungan yang ada kontrolnya, jadi kita akan terjerat dengan hal yang sama itu kan. Karena kita tidak sama dengan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf dasar karakter potensi imannya dahsyat. Sehingga ketika digoda oleh Zulaikha, Zulaikha itu bukan wanita sembarangan. Zulaikha itu saya yakin jauh di atas Gisela kecantikannya. Tapi Nabi Yusuf bisa bertahan. Tapi yang tidak banyak yang selevel dengan Nabi Yusuf kan. Rata-rata kita baru digoda lewat WA aja dah. Oke, kapan kita ketemu? Kan? Malam saja, biar sepi gitu kan. Jadi bukan hanya mahasiswa juga begitu saya kira. Untung dia berada di kos yang religius sehingga ketika konangan koncone tidak berani melaksanakan hajinya, gitu kan? Ini pentingnya satu lingkungan sosial di sini ini. Kita perlu berkawan dengan orang soleh, orang baik. Kita perlu berteman berada di lingkungan orang yang baik dan seterusnya. Nah, godaan itu dahsyat. Saya saja ketika kok berada di posisi siapa itu lawan mainnya Gisela itu? Nabi siapa itu? Saya nggak ada jamin itu kan.
Apalagi duit ada, kendaraan ada, tapi gitu misalnya. Oke, lanjut. Saya persingkat saja. Nah, itu tadi yang religiusitas. Sekarang daya kritis. Jadi era disrupsi itu era yang penuh tantangan dan wajib hukumnya mahasiswa membangun daya kritis di era yang seperti ini. Harus informasi itu nggak terbendung dengan filter informasi yang jauh dibandingkan di masa lalu, ya kan? Kalau dulu ada informasi yang mau ditampilkan di televisi, di media cetak itu sudah pasti disensor, nggak akan berani. Tapi sekarang kalau kita baca di media sosial, informasi sampah itu banyak bertebaran, hoak dan seterusnya itu. Nah, disinilah perlunya daya kritis. Jangan sampai mahasiswa itu menjadi orang yang diombang-ambingkan oleh informasi sehingga menjadi korban zaman. Ini bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, semenjak saya kuliah itu, mahasiswa itu adalah agen perubahan sosial. Yang tentu dia harus membantu lingkungan sosialnya untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, ini. Nah, di item yang kedua ini, saya hari ini jarang menemukan pionir-pionir menuju yang lebih baik itu dari lingkungan mahasiswa, atau tidak banyak, atau saya yang jarang baca. Ini nanti bisa didiskusikan, hanya pandangan pribadi. Oke. Jadi persoalan-persoalan radikalisme dan seterusnya, aplikasi-aplikasi bisnis yang sering bodong itu juga membahayakan mahasiswa dan dari korban. Terus yang ketiga, kritisisme dibutuhkan dalam rangka untuk mensikapi zaman. Era saya dulu lulus kuliah dengan era panjenengan saat itu berbeda sekali itu. Cara bekerja nanti, cara menghasilkan duit, cara eksis itu sudah berubah, ya kan? Maka kalau mahasiswa terbiasa sekarang, tentu karena suasana ini sudah berubah, cara berpikirnya harus berbeda. Kalau zaman saya dulu ingin segera lulus, kemudian ngabdi jadi guru honorer atau masuk jadi pegawai negeri, itu sesuatu yang wajar saja ketika itu. Tapi sekarang kalau mahasiswa berpikir untuk begitu, antriannya luar biasa itu. Kalau panjenengan baca kemarin pengadaan P3K, itu sampai ada yang usianya 50 berapa itu gagal, nangis itu. Dan kebutuhan yang tidak banyak itu direbut oleh sekian guru honorer yang antriannya sudah bertahun-tahun, bayangkan. Ya kan? Itu kalau dibayangkan nasibnya itu, dia jadi guru honorer gajinya 200.000, 300.000, ya cukup itu. Dan itu sabar dalam kondisi itu ngebut untuk jadi PNP atau P3K kemarin itu. Nah, untuk mahasiswa saat ini tentu logika itu sudah nggak masuk, sudah harus berubah. Banyak tetangga-tetangga saya yang baru lulus kuliah itu sudah jadi orang kaya baru. Ternyata tak tanya loh, bisnis apa nah kok di ngono penghasilanmu? Bisa apa gitu. Sudah beli tanah, beli mobil. Padahal baru saja lulus dari kampus. 1, 2 tahun, 3 tahun, nggak eksis. Kelihatannya hanya pokok-pokok di rumah itu, ya kan? Kerjanya malam gitu kan, ternyata penghasilannya dahsyat. Nah, ini kan kondisi yang seperti ini harus masuk dalam ranah pikiran kritisisme kita, sehingga kemudian ketika kita keluar jadi sarjana nanti tidak gagap oleh suasana, kita tidak ditinggalkan oleh zaman, tapi kita bisa menjadi warna dan eksis bersama dengan perkembangan yang hari ini sedang terjadi. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk memantik diskusi. Banyak yang belum saya sampaikan dan saya sangat berharap Pak Dr. Iksan nanti akan menyempurnakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada narasumber pertama oleh Bapak Solihin. Mungkin
pemantik kedua dari Pak Iksan, yang mana seperti yang dikatakan dari panitia mengenai mahasiswa berpendidikan kritis. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau, yang mana banyak sekali kurikulum vitae beliau. Nama Dr. Haji Iksan MAG, pangkat jabatan penata TK 14 B, lektor kepala, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kudus 4 April 1967, pekerjaan dosen IAIN Kudus, alamat Jalan Lambau nomor 6 Singodadi, RT 5 RW 4, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Nomor telepon 081-225-17385. Email irfan.dr12@yahoo.co.id. Riwayat pendidikan MI Khairia Bayi Kudus 1980, MI Kutsia Kauman Menara Kudus 1983, MTS Kutsia Kauman Menara Kudus 1986, MA Kutsia Kauman Menara Kudus 1989, IAIN Wali Songo Semarang Fakultas Tarbiyah 1994, Pasca Sarjana S2 IAIN Wali Songo Semarang, konsentrasi pendidikan Islam 2021, program Dr. S3 IAIN Sunan Ampel Surabaya, mengambil pendidikan konsentrasi Dirusah Islamiyah, pendidikan Islam 2012. Pengalaman organisasi Ketua IPNU IPBNU Ranting Bae 1983-1989, PMI Komisariat Wali Songo Semarang 1990 sampai 1993, Ansor Cabang Kudus, LP Ma'arif Kabupaten Kudus, Bergunung Kabupaten Kudus. Wah, banyak sekali nih pengalaman, gak usah. Terusan pengalaman jabatan Sekjen Tarbiyah, Kajian Tarbiyah, Direktur Pasca Sarjana dan Wakil Rektor. Kepada beliau saya persilakan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Iya, ini mahasiswa hari ini dengan mahasiswa di era Mas Solihin. Ini kita panggil Pak Solihin kan sebenarnya kok Pak Solihin lebih tua dari Pak Iksan. Tapi kalau Mas Solihin, nah ini beliau masih muda, mahasiswa atau saat itu karena samping aktif juga produktif dan produktif, karena mahasiswa saat itu memang saya meminjam istilah, kita dulu masih manual, ya, jadi ngopo-ngopo itu manual. Dan punya hajatan di rumah itu kan bikin undangan terus diambil satu-satu manual. Eranya saya, eranya Mas Solihin aja menang itu era manual itu. Kita kalau mau janjian tahun 90-an itu harus ke tempat dapur di jalan namanya Solihin Kota sekitar Wartel. Wartel sampai aku lali sini. Anda nggak tahu Wartel kan? Tahu ya? Masih lihat ya waktu itu ya? Ya paling tidak ada masih dan dulu kalau mau menyampaikan kangen pengen ketemu itu harus ditulis melalui surat, dikirim via pos, atau kalau punya koin harus ke warung telepon gitu ya. Kita harus ke wartel untuk menyampaikan apa yang kita mau. Nah, kehidupan manual waktu itu hari ini sudah dalam bahasa Mas Solihin ya. Saya panggilnya Mas Solihin saja karena biar awal muda. Kalau awal muda itu kan kesempatan masih ya. Jadi
99 ya, termasuk generasi ketiga, karena setelah itu generasinya 97, 98 saya masuk menjadi dosen untuk formasi pengangkatan dosen di STAIN Kudus. Pertama itu angkatan saya, waktu itu saya, Pak Haris Naim, kalau teman-teman tahu, di Fakultas Syariah, kuliah di Fakultas Usuluddin, kemudian Bu Mubasaroh di Fakultas Dakwah. Ada satu yang sudah meninggal, yaitu Ibu Nur Saadah. Itu satu angkatan dosen yang dia sudah meninggal. Nah, kalau angkatan yang tenaga pendidikan, Bu Murnia sekarang di Usuluddin, kemudian Bu Ida, Bu Ida di Fakultas Tarbiyah, kemudian Bu Ana sekarang tidak di Solo, Sulawesi. Panitia seminar hari ini Gema Fakultas Tarbiyah, yang alhamdulillah di tengah pandemi yang hari ini level di Kudus justru naik level 3 dari level 2, tetapi alhamdulillah selama kita beraktivitas memenuhi kualifikasi protokol kesehatan, insya Allah kita semua tetap akan selamat karena pribadi kita sudah sesuai dengan prokes. Kita menggunakan masker. Mohon maaf, saya ini maskernya salah pas saja biar kalimatnya bisa lebih jelas dan sebagainya. Semua teman-teman peserta seminar dengan tema membangkitkan semangat mahasiswa yang berpendidikan religius, berkarakter dan kritis di era disruption. Ya. Jadi zaman, suasana, keadaan ya, yang terjadi perubahan, penjungkit balikan yang luar biasa. Sesuatu yang sebelumnya mapan hari ini belum tiga. Jadi tahun 2004-2005 saya buka toko di Jalan Sunan Kudus. 5 tahun pertama ya, fashion ya, karena kebetulan mantan pacar saya seorang desainer. Ya, mantan pacar saya seorang desainer kan, tapi ya nggak tahu ya, kalau bilang mantan pacar itu rasanya beda. Benar ya, mantan pacar siapa itu? Mantan pacar saya. Emangnya kenapa? Gitu ya. Jadi rasanya kan kayak ya istilah pacar itu masih melekat di benak kita, masih senang terus. Gitu. Nah, seorang desainer sehingga kami buka karena workshop kami di rumah, kemudian buka di Jalan Sunan Kudus. Dan alhamdulillah 5 tahun pertama masih oke. Tetapi kemudian 5 tahun kedua, saat online sudah mulai marah. Nah, sementara ada keterbatasan SDM dan sebagainya. Nah, mau tidak mau 5 tahun kedua itu untuk di toko-toko offline itu sudah mulai ditinggalkan oleh keluarga. Dan hari ini semua kita tahu bahwa market melalui online itu luar biasa. Bahkan kita tidur di rumah, barangnya diantar. Perut lapar dulu itu anak-anak harus menangis. Ibu lapar, ibu lapar. Ya kalau di rumah ada beras, ya kalau di rumah ada persediaan lauk-lauk, bahan-bahan yang harus dimasak dan sebagainya. Tetapi kalau tidak, maka ibunya harus duduk tetangga. Lek beli tempe tahu, lek beli kecap, tinggal dimasak ini dan sebagainya. Tetapi hari ini ketika nangis, tinggal pilih menu, tinggal HP-nya ada kuotanya apa tidak. Nah kalau tidak, ya panggil siapa yang ada di sebelahnya. Nah, buat tolong aku diteterin gitu ya, luar biasa. Saya itu orang kok hidup di dunia yang seperti ini, dan saya kalau melihat seperti ini bersyukur. Orang seperti saya masih berkesempatan untuk menikmati dunia kehidupan yang seperti ini. Karena apa?
Banyak teman-teman kita seangkatan saya yang sudah tidak mengenali indahnya hidup saat ini. Gitu ya. Tinggal pilih menu. Betul yang disampaikan oleh Mas Ali bahwa anak-anak kita itu dari kelas 2 itu main gadget itu sudah luar biasa. Pesan menu jauh lebih hebat dibanding orang tuanya. Milih menu itu sudah sangat fasih. Yang nggak fasih itu yang tukang bayar di rumah itu yang jebol. Karena tagihannya begitu biar ngantar ke rumah. Berapa? 150. Berapa Pak? 200. Anak-anak kita hari ini melihat angka 100, 150, 200 itu nggak ada. Karena apa? Angka-angka di Grab itu luar biasa dan mereka itu tinggal nutur saja. Nah, teman-teman yang saya hormati, suasana disrupsi seperti ini memang luar biasa dan semua kita sudah tidak bisa menghindar. Kemarin seminar nasional bersama Mbak Tere yang dilaksanakan oleh Nasdem yang kemarin itu di lantai 4. Kebetulan saya sampaikan bahwa hari ini kita sudah tidak bisa menghindar dan tidak ada pilihan lain kecuali kita memang harus terakhir like and dislike, siap atau tidak, berani atau tidak, kita harus masuk ke arena pertarungan disruption. Maka sebagai santri teman-teman, dan inilah kita sudah mulai memasuki wilayah-wilayah berpikir kritis. Kita sebenarnya sebagai santri sudah biasa di al-muhafadzah alal qadin shalih wal ahdu bil jadidil aswad. Yang alfiah matang teman-teman juga sudah pasti sudah waqad bimil sing alfiah matang. Alfiahnya enggak ada. Waqad bimil akhassa fi tisani waqad bimam masyitta fil tisani. Jadi al-muhafadzah ala qadin shalih wal adl bil jadidil aswad. Nah, kita sudah tidak bisa menghindari ya, tidak bisa menghindari suasana seperti itu. Sehingga saya membuat satu ilustrasi bahwa ya kalau saya nggak tahu masalah itu ya, kalau saya lebih baik dompet ketinggalan daripada HP yang ketinggalan. Teman-teman gimana? Sama ya? Berarti kan saya dengan teman-teman sama-sama sudah memasuki di arena dunia pertarungan seperti itu. Jadi lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Karena kalau ketinggalan dompet kita masih bisa komunikasi, bisa minta diambil dan sebagainya. Tapi kalau HP yang ketinggalan, siapa tahu HP di rumah ketinggalan di bahasa ibu. Ada WA rahasia yang sang kekasih, sang ini. Apalagi kalau para suami tadi masalah itu sudah cerita. Yang bisa ketinggalan tiba-tiba kemudian mantan fan yang dulu pada WA. Ini kan bahaya. Wah, ini. Jadi ini harus diambil ulang lagi. Nah, teman-teman, kita hari ini sudah memang tidak boleh tidak boleh menghindar. Kita harus lawan ini, harus kita masuki dengan argumentasi bahwa al-muhafadzah al-qadin shalih wal adl bil jadidil aswad. Kita tidak boleh berpikir fixed mindset, tetapi harus grow mindset. Pilihannya tidak boleh kemudian kita hari ini itu menganggap, waduh aku nggak bisa, waduh repot, waduh. Tetapi kita harus betul-betul memang grow mindset. Orang seperti saya pun ini, ya, ketika harus kuliah online, ketika harus menggunakan aplikasi dan sebagainya, nah mau tidak mau, ini memang harus tersampaikan, harus tersosialisasikan, harus terimplementasikan untuk dunia kita, ya. Dunia mahasiswa terutama
kita semua tuntut untuk terus berpikir kritis. Nah, bagaimana berpikir kritis? Nah, teman-teman yang saya hormati, dari tema ini tadi Mas Solihin sudah mencoba menyentuh religiusitas, ya. Kemudian religiusitas itu kita berharap bahwa semua kita itu bisa menjadi orang yang berkarakter. Tentunya Mas Solihin saya sudah tidak mengerti bahwa kampus kita sejak tahun 2001 itu visi kita sudah ilmu Islam terapan, dan hari ini kita masih melanjutkan kampus yang unggul dalam pengembangan ilmu Islam terapan. Religiusitas itu menjadi target yang penting dan kita menjadi manusia yang berkarakter. Isi dan ruh karakter ya religiusitas itu yang tadi disampaikan oleh Mas Solihin. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, kita semua harus kritis bagaimana memposisikan agama dan keberagamaan. Jadi, saya yakin semua yang hadir ini kalau sudah lewat semester 3, sudah melalui mata kuliah ilmu Islam terapan. Dan di dalam ilmu Islam terapan ada satu bahasan yang pasti harus disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, bahwa agama dan keberagaman adalah dua hal yang berbeda, tetapi itu harus dikaitkan. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Agama adalah norm, agama adalah value, agama adalah wahyu, agama adalah nilai. Tetapi kalau beragama adalah respon orang beragama, termasuk kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai orang yang beragama, merespon perintahnya Quran dan hadis Islam, merespon nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Islam, merespon terhadap wahyu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa dan seterusnya. Nah, kita hari ini yang memang harus betul-betul berbeda dan membedakan adalah norma agama kita satu, tetapi respon orang beragama itu bisa berbeda. Maka kita di Indonesia yang memiliki beragam agama, kita harus mengembangkan sikap moderat. Moderasi beragama salah satu pilihan kita. Bahkan menurut saya moderasi beragama itu satu-satunya pilihan beragama di Indonesia. Kita tidak boleh mencampurkan antara agama dan beragama. Karena ketika bicara agama antara Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam. Itu dari sisi agama, mereka pasti mengklaim kebenaran masing-masing. Nah, oleh karenanya kita sebagai warga Indonesia, karakter beragama kita harus masuk melalui satu pintu, tidak boleh melalui pintu yang lain. Apa? Pintu Pancasila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena dengan ketuhanan yang Maha Esa ini oleh para pendiri bangsa Indonesia waktu itu sudah mempertimbangkan bahwa kalau sila pertama itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ketuhanan yang Maha Esa, maka antara agama pasti nanti berbeda penafsiran. Karena kalau Tuhan yang Maha Esa menurut Islam, Katolik, Hindu, Buddha berbeda. Tetapi kalau ketuhanan yang Maha Esa, maka respon orang beragama terhadap Tuhan yang masing-masing diekspresikan, diimplementasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Dan sikap yang harus kita kembangkan terus adalah moderasi beragama. Maka sangat keliru kalau ada orang Indonesia beragama tidak melalui pintu Pancasila. Jadi pintu Pancasila yang dimaksudkan adalah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang Indonesia, ya, itu dasar falsafah negaranya adalah Pancasila. Nah, Pak, Pancasila dengan Islam duluan mana? Kita tidak sedang bicara mana yang dulu, tetapi sebagai warga negara Indonesia kita harus berpancasila dan
agama Islam, agama Hindu itu adalah agama yang sah di Indonesia, maka cara beragama kita harus sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa agama Islam menurut orang Islam, menurut kita itu adalah agama yang samawi, agama yang memang diberikan dan ditetapkan oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Yang lain salah silahkan, itu di dalam Islam. Tetapi ketika kita sudah mengekspresikan beragama, maka itu harus berbeda. Nah, teman-teman yang saya hormati, itu bagian dari bagaimana religiusitas kita berkarakter, beragama yang berkarakter, beragama yang sekaligus berpancasila, dan ini harus kita selesaikan dengan berpikir yang kritis. Nah, teman-teman yang saya hormati, lalu bagaimana berpikir kritis itu? Nah, berpikir kritis, usaha yang sengaja dilakukan secara aktif, sistematis, dan mengikuti prinsip-prinsip logika. Tadi, Mas Alidi sudah mengatakan bahwa kita seringkali ketika beragama, ya, ketika melakukan sesuatu, itu tidak logis, tidak rasional. Nah, agar kita kritis, maka kita harus mengikuti prinsip-prinsip logika. Mempertimbangkan berbagai sudut pandang untuk mengerti dan mengevaluasi suatu informasi dengan apa? Dengan tujuan menentukan apakah informasi itu diterima, ditolak, atau ditangguhkan. Ini menurut aku. Jadi begini teman-teman. Kalau tadi Mas Aldi sudah menyampaikan bahwa banyak berita hoax hari ini. Kita itu hari ini, apalagi kalau semua aplikasi di HP kita itu udah ditompok, diaktifkan. Bahkan aplikasi itu ada yang masuk tidak per detik 1 menit. Bersamaan. Celang-celing, volume kita dikencengin. Wah, sedikit celing. Kalau transferan masuk celing, transferan itu ya celing, ya. Ada WA, wah sembarang. Ini HP kita. Nah, kita itu sudah dijejali dengan suasana kondisi yang seperti ini. Nah, kita harus kritis. Tanpa kritis, kita akan jadi korban. Jadi saya bilang, al-muhafadzah ala qadiri sholeh wal adu bil jadi bil asma. Kita memang tetap harus mempertahankan sesuatu yang baik, yang sudah eksis, yang sudah ada. Ya, kalau tadi Mas Alidin sudah menyampaikan bahwa kita hari ini itu sudah tidak bisa menghindar, dan memang satu-satunya cara adalah bagaimana kita tetap menjaga yang sudah eksis itu, yang baik masih bisa pertahankan, tetapi sekaligus kita melakukan inovasi-inovasi. Ini ya, sebagai santri, kaidah yang kita pedomani ini kalau kita tidak kritis tidak akan bisa. Maka pas kalau misalnya tadi Mas Alwi bilang mahasiswa adalah agen perubahan, agen of change. Ya. Jadi mahasiswa itu agen perubahan. Nah, kalau agen perubahan, salah satu term yang sering kita dengar dan kita kenal itu kan anti kemapanan. Ini anak-anak muda selalu duduk manis, menunggu bintang jatuh dari langit. Itu namanya tidak anak muda yang anti kemapanan, tidak agen of change. Gitu. Jadi anak muda itu harus yang betul-betul mengamalkan al-muhawwadzah wal-fadlisah. Maksudnya, pacaran Anda jangan diputus dulu sebelum adu bil jadi asal saat dunia itu sing ada saya kayak gitu ya. Jadi biar stoknya masih bertahan. Nah, perlu kan kita nomor HP-nya kan ada 4 atau 5 stoknya di dalam HP. Ya, jadi kalau yang satu itu di WA kok tidak balas, nah yang nomor 2. Kayaknya lagi sibuk nih, gitu ya. Pancingannya ada aja. Saking kritisnya. Nah, teman-teman yang saya hormati, jadi posisi kita
Lalu poin pentingnya apa? Orang harus kritis. Berpikir kritis itu tidak begitu saja menerima atau menolak sesuatu. Teman-teman sudah vaksin belum? Reasoningnya dan logikanya, nah saya sudah lucu masalah ini. Reasoningnya dan logikanya apa? Maka harus vaksin. Dan kita itu juga sering ditendang. Loh, vaksin juga masih bisa kena virus. Iya. Karena vaksin dengan virus itu dua hal yang berbeda. Vaksin itu untuk bagaimana kita bisa melakukan imunitas antibodi kita itu menjadi kuat. Nah, orang kalau sudah kena vaksin, dia sudah memiliki antibodi yang kuat, kena virus nggak apa-apa. Nah, lalu ada orang yang ketika disuruh vaksin, wah, itu macam itu. Sehingga, lah boleh nggak berpikir boleh? Ini namanya berpikir kritis, menerima atau menolak. Jadi poin pentingnya mengapa harus berpikir itu adalah kita pada akhirnya harus menerima atau menolak terhadap sesuatu. Nah, tidak begitu saja menerima apa adanya. Apalagi kalau teman-teman sudah dipresen. Sekedar bercerita, berbagi cerita teman-teman. Kemarin ketika pasca Lebaran, kalau sebelumnya sudah sebenarnya dinamika di Kudus dan di daerah-daerah lain tentang pelaksanaan ibadah di rumah ibadah, ya, Jumatan ada masjid yang ditutup, kemudian Jumatan ada yang kemudian prokesnya. Himbuan saya kebetulan sebagai ketua forum perubahan beragama Kabupaten Kudus mencoba mengajak semua tokoh berbicara bagaimana pelaksanaan ibadah di rumah ibadah baik Islam maupun non-Islam. Saya bilang ini tugas kita bersama. Tawaran untuk menutup rumah ibadah sementara itu diterima atau ditolak. Ini harus kita sikapi secara kritis. Nah, bagi rumah ibadah, bagi kita semua yang memang di situ memang ada persoalan ketidaksiapan rumah ibadah, prokes dan sebagainya, maka penutupan untuk sementara itu jauh lebih anfal. Ya. Kondisinya sangat darurat. Karena dengan penutupan rumah ibadah sementara itu dianggap oleh fatwa MUI, oleh para tokoh itu yang bisa menghindarkan penyebaran virus. Tetapi ada opsi yang kedua, kalau misalnya semua umat beragama memiliki kesadaran yang baik, ayo kita beribadah. Tetapi prokesnya kita penuhi. Apa? 1, pakai masker. 2, cuci tangan. 3, ya, menjaga jarak. Menjaga jarak itu artinya menghindari kerumunan. Nah, waktu itu kita sampaikan kepada Bapak Ibu tokoh-tokoh agama, pejabat dan para pengambil kebijakan di masyarakat bahwa kita ini memang mau tidak mau harus ya, jadi akhirnya apa? Saya beritahu kita tetap beribadah. Semua tokoh harus siap tanggap.
gowo gelaran, gowo kloso, kebun-kebun bersih, ngarep masjid itu bersih semua sehingga Jumatan harus dilaksanakan, tetapi betul-betul berjalan. Kan boleh Jumatan, sholat berjamaah di masjid sampai betul-betul kemana-mana boleh. Memang dalam hitungan PI ada yang sampai berjarak. Nah, ya insya Allah kalau kita di Kudus itu berjarak sampai berapa puluh meter sampai berapa ratus meter, insya Allah sekarang itu kan sudah pakai mic. Jadi suara misalnya khotib berkhotbah itu masih tetap bisa didengarkan. Nah, ini sesungguhnya adalah sikap-sikap kritis kita itu. Nah, teman-teman hari ini sudah tidak boleh lagi menerima sesuatu yang itu ditompo warnanya terus dilek begitu saja. Kok bahasanya kok dilek ya? Kasar ya. Terus ditompo ya, diambil begitu saja, tidak boleh. Sebagai orang muda, mahasiswa itu harus berpikir ya. Tidak begitu saja menerima apa adanya, tidak boleh. Hari ini sudah tidak saatnya. Lalu bagaimana mahasiswa untuk menghasilkan salah satu kegiatan proses berpikir? Maka saya kadang-kadang ketika teman-teman kuliah masalah ini, jadi hari ini tuh saya sering, walaupun ini kita itu kan sebenarnya referensi semua jurnal dan sebagainya, tapi saya masih sering bertanya, teman-teman itu per semester itu punya buku berapa, beli buku berapa? Ya. Oke, kalau saya tidak buku print out ya, manual begitu, teman-teman sudah beli aplikasi e-book apa saja? Oke lah, ada salah satu buku, orang usah beli yang e-book, tetapi teman-teman sudah mendownload buku-buku e-book yang di-download gratis berapa? Mengapa? Karena ini adalah bagian dari proses agar kita bisa dan mampu untuk berpikir kritis. Nah, dan mempunyai tujuan purpose thinking. Kita memang mempunyai tujuan untuk bisa mampu berpikir kritis, bukan asal berpikir yang sifatnya tidak diketahui apa yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Teman-teman, kita kalau sudah terbiasa berpikir kritis, arep metu saka omah itu sudah punya kalkulasi. Ibu-ibu yang tidak berpikir kritis pasti terjadi kecelakaan belanja. Dan kadang-kadang yang jadi korban bapaknya. Ini masalah gini. Ini masalah gini yang ketawa-ketawa karena sering jadi korban. Karena apa? Kalau keluarga, satu keluarga, suami istri pergi ke mall, apalagi bawa anak. Itu kalau tidak didesain, tidak dikonsep tujuannya apa, sudahlah bawa ATM ya, bawa rekening berapa, bawa uang cash berapapun itu kalau sudah Anda masuk di hardware, Anda masuk di Anda masuk di ya, apalagi sekarang HP itu modelnya api-api terus, rasanya itu ganti terus. Makanya saya terhadap HP itu saya sudah pokoknya cukup satu dan pokoknya ini jangan nyamane jadi dulu. Karena kalau mengikuti upgrade terus, wah, nggak selesai. Nah, yang sering ngomporin itu anak-anak, tapi ini nggak ada model bagus, ada spek bagus dan sebagainya. Iya, spek bagus, model bagus dan sebagainya. Tapi kalau itu diri itu luar biasa. Nah, ini namanya sudah mulai berpikir kritis. Pertanyaan saya kepada teman-teman, Anda kalau berangkat dari rumah, apa yang ada di benak teman-teman? Loh, kok susah-susah nombor ibu diulangi? Ya Allah, Bu, wis dinteni, jamnya Pak Soli ini sudah mau masuk pada janjian. Padahal janjian nyampe ini, janjian, halo, sudah tak tunggu di kafe ini, dan sebagainya. Nah, kalau betul-betul memang kuliah sesuai dengan jamnya, sudah ditunggu oleh studi club, sudah ditunggu ingin diskusi tentang pendalaman makalah dan sebagainya, it's okay.
Itu namanya mahasiswa yang sudah mulai berpikir kritis. Bahkan saya sering di awal kuliah saya tanya, teman-teman tuh kuliah ke IAIN, katut kancane, ya, orang katut kancane, katut calon teman dekatnya. Lagi hampir jadi teman dekat, katut-katut loh. Kuliah ini, yang apa? Dekat, walaupun kita beri argumentasinya bagus. Dekat kita nanti bisa membantu orang tua di tempat ini. Nek misalnya kok jadi kuliah ke Jogja, berarti di ongkos kan. Ada kalau Jogja tidak aktif. Karena apa? Dia bisa sih video call, tapi kan kalau tidak langsung ada gestur sedang menyampaikan rasa rindu dan sebagainya, wah nggak sip. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah punya gambaran-gambaran seperti itu. Bahkan sering saya teman-teman mahasiswa. Saudara kuliah itu katut kancane, katut teman dekatnya, atau kuatir nomor katut nyapu. Mana lo ya, sih niat kuliah itu kuatir nomor katut nyapu. Ya katut nyapu. Itu apa tahu ya, nomor sebel. Bapak mau kuliah kancan bapak piye daripada rumah katut nyapu gitu ya. Kumpul katut nyapu. Nah, jadi makanya saya sebenarnya kalau ada teman yang bilang, saya kuliah memang betul-betul saya pengen ini dan sebagainya. Ada idealisme. Karena kalau mahasiswa sudah memiliki idealisme yang seperti itu, saya yakin dia punya critical thinking yang bagus. Bahkan ada mahasiswa yang high target. Walaupun mahasiswa saya rampung-rampung, semester berapa? 9. Ya sudah apa? Ya sudah banyak. Sebanyak apa nih? Semester 9 maksudnya, semester 9 itu sudah banyak apa? Nah, ya semesternya yang banyak. Nah, teman-teman yang saya hormati, kita semua teman-teman harus sudah mulai memang betul-betul berpikir kritis. Nah, dengan demikian, walau dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan proses berpikir yang terjadi secara otomatis, ya misalnya ada ditanya namanya siapa, akan tetapi banyak pula situasi yang memaksa kita untuk melakukan kegiatan berpikir yang memang direncanakan, ditinjau dari sudut apa, bagaimana dan mengapa. Misalnya bila kita berhadapan dengan situasi masalah sulit atau baru, inilah kegiatan berpikir yang dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan. Jangan pernah ada kegiatan-kegiatan teman-teman yang tidak disengaja, yang tidak bertujuan. Dan ini kan sebenarnya adalah ajaran kita, ajaran Islam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu benar ya? Arba'in alawiyah. Hafalan saya pas 4 lagi kudus yang waktu. Faman kanat hijratuhu limra'atin yang kiuhara. Faman kanat hijratuhu di dunia yusibuha alimra'atin yang kiuhara. Jadi sebenarnya orang itu semua kegiatannya tergantung niatnya. Maka saya bilang, sudahlah teman-teman kuliah, berpikir kritis. Pertimbangkan bahwa saudara itu harus bikin jenang dulu. Anda itu harus bikin jenang dulu. Nek jenengnya harusnya di jenangnya nanti nih. Anda ukir prestasi dulu. Karena kalau Anda sudah berprestasi, Anda itu sekali lirik, jangankan satu, sekali lirik itu 15. Mas Oliver itu dulu ketika punya jadi mahasiswa itu kan sekali lirik itu boleh mahasiswa 15 gampang. Sekali lirik loh. Masa nek lirik terus piro lirik. Ya karena apa? Kita sudah mempunyai prestasi. Saya selalu bilang pada mahasiswa, Mas, Mbak, 4 tahun itu sebentar.
saya bilang, ini harus sengaja dan bertujuan. Apalagi kalau ini tak pentokin dengan religiusitas yang tadi disampaikan Mas Solikin, jodoh Anda itu sudah ada. Tinggal nanti kalau sudah saatnya dicari itu aja. Ojo mulai lagi mulai studi, pas mulai goleki bojo. Kesukaan goleki. Bukan ada ketemu lainnya kalau kok jadi kangeran nyimpen. Kalau berespayai, wae lagi digoleki. Karena Anda kalau ketemu, kan Anda lalu bersimpulan, kayaknya ini yang paling cocok. Lagi semester 1 kok nyimpul lagi paling cocok. Padahal nanti semester 7 akan semakin indah, akan semakin banyak. Ya. Modelnya semakin bervariasi. Jadi ojo semester 1 kok bersimpul, wah ini kayaknya cocok, sesuai dengan idealisme saya. Kesukaan, kangerannya nyimpen. Karena begitu sampai salah nyimpan, diserobot uang lah. Tangis dia, guling-guling. Kok omah menang taksi boleh? Betul apa? Itu aku ya. Ini betul nama. Tak koi rano jawabannya, no omah nyebel-nyebeli. Ame disapu wong semono gede, sapu nggak jauh nyakoni. Ini teman-teman sudah harus mulai berpikir kritis. Karena apa? Masa depan Anda itu jauh lebih penting. Jangan korbankan masa 4 tahun itu untuk tidak berpikir dan berproses kritis. Dengan 2 hal tadi. Anda harus betul-betul menyiapkan kegiatan-kegiatan yang Anda programkan. Disengaja, amal dunia itu maksudnya diprogramkan. Ojo niat itu dalam pengertian kebegaan itu niat ingsun enggak, itu ya iya, tetapi tidak sekedar itu. Niat itu diprogramkan. Pokoknya saya 4 tahun selesai. Dan perlu ikrar di depan bapak dan ibu. Bapak ibu, bulan ini pun dengan dahulu kuliah, dengan pun fasilitasi kuliah. Bulan 4 tahun, insya Allah selesai. Makanya bapak ibu tasih tersoal mengkosi, insya Allah bapak ibu lanjut S2. Dan bapak ibu monggo ibu bagi jodoh. Utangnya Pak Kaji Soleh disimpan mau ini. Oh, soalnya koyone kan ibunya wes, di parang-parang ini, lu senang jangan itu wani mantu ibu. Kadang mantap. Oh, rasa, jadi tawannya, bu, kami bu, perdana. Itu tidak kritis namanya. Nah, teman-teman yang saya hormati, nama sedikit. Wah, slide saya 26. Kayaknya naik sore. Tambah sendiri aja. Jadi 4 pusat berpikir kritis, Anda harus berpikir sistematik dan senantiasa menggunakan kriteria yang terbaik. Silakan. Saya yakin Anda punya idealisme masing-masing. Dari sudut pandang intelektual untuk hasil berpikir yang itu apa? Ya. Bolehlah Anda kita berkomunikasi bersahabat berteman, yes. Karena itu bagian dari karakter building kita. Jangan sampai kemudian kita jadi orang yang nggak bisa komunikasi. Loh, caput itu di luar itu. Mbak mau kemana? Takut. Itu namanya karakter buildingnya. Mbak mau kemana? Mau ke Bangkas. Tapi ojo ke karakter nanti. Mau tak boleh sentak kok siji. Mbak mau kemana? Ke perpustakaan. Apa? Mau nganter? Ayo, kalau mau nganter, sampai jam tak kok kalimat siji ya, barisan 10. Jadi kita ya sistematika dan standar menggunakan kriteria yang bagus ya. Individu yang bertanggung jawab sepenuhnya atas proses kegiatan berpikir. Jadi apapun yang kita ambil, apapun yang kita lakukan itu risiko kita sendiri. Ya ada orang lain yang bisa bertanggung jawab kepada kita. Karena memang itu adalah takdir kita. Nah yang ketiga, selalu menggunakan kriteria berdasarkan standar yang telah ditentukan dalam memantau proses berpikir. Selalu menggunakan kriteria berdasarkan standar yang telah ditentukan dalam memantau proses. Nah, silakan saja teman-teman ketika nanti berpikirnya menggunakan standar. Ya,
standar rendah, standar menengah, atau standar yang paling tinggi. Nah, yang keempat, melakukan evaluasi efektivitas dari kegiatan berpikir yang timbul dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Karena teman-teman yang saya hormati masih sangat banyak, tetapi nanti kita diskusi. Ya, saya pikir itu paling penting saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada narasumber yang kedua. Mungkin dari teman-teman peserta seminar pada kesempatan hari ini mau bertanya, monggo saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo. Silakan. Ada yang ditanyakan? Oke. Tidak tolong Pak Panitia untuk mengasihkan mic. Langsung ke nama. Ya, nama saya Nabila Kumasari, saya dari perwakilan KMKS KPI. Saya mau izin bertanya kepada narasumber kedua, Bapak Ihsan, terkait di sini kan mahasiswa sebagai agen absen, stock dan social control. Nah, tadi kan udah dijelaskan tentang agen absen mahasiswa sebagai ajang perubahan. Nah, bagaimana sih Pak motivasi Bapak kepada kita mahasiswa-mahasiswa agar menumbuhkan cara berpikir kritis dan untuk kedepannya itu bagaimana terus kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi? Siapa? Silakan. Sebelah kiri ada yang bertanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Armida dari Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Saya ingin bertanya kepada narasumber pertama, Bapak, menurut Bapak tadi kan mahasiswa zaman sekarang kurang menunjukkan partisipasinya pada perubahan dinamika negara ini. Menurut saya hal itu dikarenakan oleh skeptis mahasiswa yang anak-anak muda sekarang lebih skeptis dari mahasiswa dan pemuda-pemuda dulu. Nah, skeptis ini sendiri dikarenakan banyak hal-hal di sekitar kami yang tidak menunjukkan contoh dan teladan untuk menjadi seseorang yang berjuang pada perubahan itu. Menurut Bapak, agar anak muda ini lebih optimis terhadap negara ini, lebih optimis pada masa depan mereka sendiri, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Silakan, saya masih buka 1 pertanyaan lagi yang ingin bertanya sebelum dijawab oleh narasumber. Silakan yang ingin bertanya. Sayap kanan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada enggak? Sayap kanan. Sayap kanan saya. Ada enggak? Sudah ini? Ada enggak? Tengah? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah? Oke. Karena dari teman-teman udah bertanya, saya buka tiket. Ternyata
yang baru 2 bisa dijawab terlebih dahulu. Pertama itu kepada narasumber kedua dan juga narasumber pertama. Mungkin bisa dijawab oleh narasumber kedua terlebih dahulu. Motivasi menentukan kritis, gitu Pak. Ya, terima kasih. Teman-teman yang saya hormati, jadi bagaimana mahasiswa yang kritis? Yaitu mahasiswa yang menggunakan kriteria tertentu untuk mengevaluasi penalaran dan pengambilan keputusan. Nah, tentunya ini kita lihat ke sini. Kita itu sering dihadapkan persoalan, maka kemudian dibutuhkan sikap kritis atau berpikir kritis. Nah, yang pertama yang perlu kita lihat adalah relevansinya. Bagaimana relevansinya? Important. Ya, jadi bagaimana nilai kepentingan. Nah, biasanya relevansi itu lebih biasanya gimana? Keterkaitan ide-ide dasar yang ada itu bagaimana? Nah, sesuatu itu penting atau tidak, itu lalu biasanya ada justifikasi. Nah, kebaruannya, ya, novel ini. Jadi, ketika kita akan berpikir kritis, misalnya teman-teman hari ini yang bertanya semester berapa? 3. Coba mulai hari ini, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan umumkan, kita akan mengadakan pelatihan penulisan karya ilmiah yang targetnya nanti sampai summit di jurnal. Ini sedang kita usulkan ke pimpinan bahwa tugas akhir mahasiswa itu nanti bisa diberi 2 opsi, yaitu reguler dan non-reguler. Reguler itu yang dimaksudkan tugas akhir adalah skripsi, tetapi ini masih pembahasan, masih wacana, masih usulan. Nah, yang kedua, mahasiswa kritis yang memang sudah berpikir dari awal, teman-teman sudah memiliki tema, sudah memiliki orientasinya, tadi 2 kata, sengaja dan punya tujuan. Jadi kuliah itu semester 3 itu sudah berpikir tentang judul, sudah berpikir tentang tema. Nah, kita hari ini itu berpikirnya sudah jangan kemudian aku besok menulis skripsi judulnya, enggak. Skripsi, tesis, bahkan disertasi itu mulainya adalah dari persoalan, dari problem. Nah, sehingga apa? Kita itu sudah mulai berpikir bahwa ada problem apa yang dihadapi oleh teman-teman. Kalau yang ada di kampus tarbiyah tentunya adalah tetap dunianya di seputar pendidikan. Walaupun di era Merdeka Belajar, kampus Merdeka, teman-teman itu sudah boleh melanglang buana kemana-mana sesuai dengan bakat dan minat. Karena Merdeka Belajar kampus Merdeka itu sudah diberi peluang, ya, ekuivalen kira-kira 40 SKS atau 2 semester untuk kuliah di program studi yang lain. Nah, ini artinya apa? Teman-teman sudah mulai berpikir kritis dan hari ini memang sudah harus pecah pikiran kita sudah di sini. Dan tahun depan saya mengusulkan kepada pimpinan diskusi seperti ini itu harus terus di pengarus utamanya ke sini. Sehingga daya kritis mahasiswa itu bisa tumbuh dan memang ruang-ruang diskusi seperti ini harus dibuka. Jangan sampai saya sedih kalau ada mahasiswa itu, silakan saya tanya kepada Mas Alvin. Mahasiswa kok kuliah makan di kampus ketemu konsolnya ngobrol sedih, mampir di warung kopi terus muli. Boleh buku terus sambil cok. Tahadus bin nikmah, ya ini tahadus bin nikmah. Orang mau lihat apalagi sombong. Karena kayaknya saya tidak punya tipe lihat dan sombong. Aku kan halusan kan, tidak jelas sama halus. Ya. Jadi saya pasca kuliah studi S1 waktu itu, tapi karena suasananya memang masih manual, saya tuh pulang membawa 2 kebanggaan. Satu, karena saya lulus. Yang kedua, saya pulang itu sudah mengumpulkan buku 600 eksemplar. Senajan saya punya buku itu harganya itu
ono sing 1.200, ono sing 3.000 jual. Karena bukunya buku-buku bekas. Saya kalau waktu itu kuliah S1 di Wali Songo Semarang, Fakultas Tadi ya. Sudahnya setelah kuliah, saya ke toko buku yang di eceran begitu, buku-buku bekas, nggak apa-apa. Saya beli. Dan kebanggaan saya waktu itu juga, yaitu lagi, saya sudah lulus dan alhamdulillah di Fakultas Tarbiyah saya bebas. Lagi-lagi harus bingung. Karena apa? Saya ketika jadi mahasiswa aktivis, saya tidak disemanya karena memang saya waktu itu harus merumat masjid di perumahan Dolok, sehingga saya tidak punya waktu full. Sehingga oleh Mas Taslim waktu itu, senior PNG saya, kemudian waktu itu yang jadi ketua senatnya adalah Mas Taslim, yang sekarang jadi ketua FKUB Provinsi Jawa Tengah. Beliau senatnya, saya waktu itu di LPO-nya, Lembaga Perotakan. Sekarang KPN. Jadi memang sudah menjadi dunia habitat dalam habituasi tadi masalah ini, itu mahasiswa harus dibikin di situ. Memang kita tidak bisa. Bahkan hari ini dalam perspektif kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, tidak semua kita nanti akan diberikan basis ilmu program studi yang diambil. Karena saya juga kaget, ada alumni yang ketemu saya, ya, nawarin mobil. Loh, saya mahasiswa di mana? Loh, dari fakultas apa? Tarbiyah. Nah, kok nawarin mobil? Iya, Pak. Saya nyebrang jalan ini, Pak. Wah, kan luar biasa. Nyebrang jalan dan sukses. Teman saya itu sekarang jadi kepala cabang dealer Toyota di Jakarta. Alumni Fakultas Tarbiyah. Nah, karena memang faktanya kita tidak selalu akan hidup ke depan itu menggunakan program studi yang kita pilih. Nah, makanya kita memang kemudian harus harus ada kebaruan, ada critical assessment, penilaian kritis terhadap pilihan-pilihan yang akan Anda lakukan. Kemudian outside material itu practical utility, artinya apa? Ada sesuatu, ada kegunaan praktis. Dan silakan saudara mulai hari ini memang sudah memilih. Tadi ilustrasinya Mas Lori itu mengatakan bahwa hari ini ada anak muda yang di rekeningnya itu sudah ratusan bahkan miliaran rupiah. Saya sekarang ini usianya 55. Itu belum pernah punya uang. Nek dihampiri tahu. Pernah dihampiri 2,6 miliar. Karena transfer dari bantuan teman-teman alumni yang di luar negeri dan waktu itu dikoordinasi oleh alumni kami yang bernama Zuha di Singapura. Itu ditransfer ke rekening 2,6 untuk pembangunan di pondok pesantren di Rusia. Itu 2,6. Wah, waktu mau bu, kacek-kacek nih buku rekening saya. Lumayan kan? Muarab rasanya juga 2,6 miliar. Tetapi hari ini rekening seperti itu bagi anak-anak muda. Harta halilintar, gitu ya. Terus realistis. Waktu itu biasanya dari anakku. Orang kok benar itu dulu, ya kok mengikuti followernya anak halilintar yang rendah. Tetapi ya sidik-sidik tahu ngerti itu ya. Bahkan anak halilintar ketika nikah itu persepsinya itu kalau tidak masa pandemi. Itu aja kan dikritik oleh Firman itu. Proses yang logika apa sih namanya? Arman juga apa siapa itu? Yang bagus mengkritik bahwa ketika kita show of force yang seperti itu dalam suasana tertentu menganggap bagus. Nah, tetapi itu pilihan, ya. Nah, lalu ada ambiguity, clarified atau wide of understanding. Juga jangan sampai kemudian terjadi sesuatu yang sehingga ke depan apapun yang ini jadi relevansi dari pernyataan penting tidaknya isu atau pokok-pokok pikiran yang dikemukakan ini menjadi penting ya. Nah, kebaruan dari isi pikiran baik dalam bawa ide-ide atau informasi baru maupun dalam sikap menerima adanya ide-ide baru
Nah, ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman saya ketika kuliah, polanya adalah diskusi kelas. Mengapa? Saya masih sangat senang dengan pola diskusi kelas. Karena model ceramah begini, Anda itu persis kayak akuan itu. Ini akuan tak buka botol ini, produk tunjuk-tunjuk bagus sih. Tetapi kalau botolnya ini tertutup, susah untuk diisi. Karena apa? Ya bisa saja loh Anda duduk di sini, tapi Anda sedang tidak konsen ke saya. Konsennya ke gadget. Konsennya sedang menghitung laba yang sedang dilakukan bisnisnya. Kan gitu kan misalnya. Ya. Nah sehingga pola yang selalu saya pilih itu pola-pola diskusi. Karena apa? Karena diskusi. Teman-teman itu mencoba membaca pikiran orang lain. Lalu mencoba memverbalisasikan menjadi pikiran kita, menjadi redaksi kita, menjadi tulisan kita, menjadi kalimat kita. Maka saya itu sangat geram kalau ada presentasi itu baca teks. Bapak, apakah ketika presentasi tidak boleh bawa teks? Boleh. Tetapi kita jangan kemudian diperbudak oleh teks yang kita bikin sendiri. Mencari referensi, maka dikutip, setelah diakumulasi Anda baca kontennya apa, Anda mencoba mentransformasikan. Karena ketika saudara besok jadi orang hebat, tidak mungkin Anda, saudara-saudara yang saya hormati, mengukur sikap kritis mahasiswa. Satu, relevansi, mungkin ada mau coba pakai pas ya. Relevansi dari pernyataan. Ketiga, ini kita menjadi budaknya teks. Kita mencoba keluar dari teks. Kita sudah diajari kalau misalnya dari sisi studi teknik hermeneutik misalnya, kita yang penting aktornya siapa, medianya apa, momennya apa, itu yang Anda tangkap, coba kita aplikasikan ulang. Biar kita menjadi diri kita sendiri, tidak menjadi budak teks, pemilik teks, para ahli. Bapak, kita kalau tidak berterima kasih pada para ahli yang kita baca, enggak, kita berterima kasih. Tetapi coba kita keluar dari mindset yang sudah kita kupas dan kejujuran kita untuk merefer ke situ tidak cukup. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang saya hormati, kebaruan ini juga penting. Outside material menggunakan pengalaman sendiri atau bahan-bahan yang diterima di kuliah orang monggo saja. Saya sering mengatakan bahwa teman-teman satu semester beli buku biru. Ketika kuliah satu mata kuliah sudah baca buku. Mengapa? Soalnya sampai yang diminta seperti Mas Solikin. Sadurunge begitu ada gadget ya, ada elemen EPU dan sebagainya. Saya ketika mau mendesimulasikan kepada mahasiswa, so Mas, Mbak, sampai diminta, misalnya saudara jadi guru di sekolah lembaga pendidikan yang Anda dianggap sebagai orang yang hebat, lalu Anda diminta menjadi narasumber, lalu Anda punya buku apa tidak? Kenapa? Al-ilmu fis sutur atau al-ilmu fis sudur? Kalau saya tidak dua-duanya, al-ilmu fis sutur dan al-ilmu fis sudur. Jadi kalau misalnya ya, Mas siapa? Mas Lafid, Pak Lafid, ini kita teman-teman minta ada pembayaran dari Pak Lafid nanti mohon memberi materi ini. Oh iya siap. Secepatnya Pak Lafid. Oh iya, tapi saya harus menyiapkan dulu. Menyiapkan itu artinya apa? Harus merefresh ke visutur tadi. Tapi visuturnya ada. Kecuali kalau orang yang sudah memang wafilat ini kolam. Nah, ya orang sih laduni tapi kan jadi kolam. Enggak banyak. Nah, lagi memang visutur kok ya boleh saja. Oh, enggak apa-apa, siap. Besok sekarang. Oh, tapi ini akan ya nanti Pak saya siapkan dulu. Jadi ternyata kita itu ketika diminta untuk presentasi apa dan sebagainya, kita visuturnya ada, memo kita karena kita sudah pernah baca. Dan saya yakin kita semua, oh ya, saya pernah baca buku di bukunya misalnya Ahmad Tafsir misalnya atau Alvin dan Iji atau bukunya Imam Bernadette maupun Sultan Imam Bernadette dan buku-buku yang lain yang setelah kita
itu menjadi catatan bagi kita, sehingga referensi-referensi ya bahan-bahan yang kita terima itu menjadi offside material. Kemudian ambiguity, clarified, mencari penjelasan atau informasi lebih lanjut jika dirasa ambigu atau tidak jelas. Sehingga para teman-teman, kita semua ketika sudah diminta untuk dan sudah terbiasa dengan berpikir kritis, maka insya Allah hal-hal yang seperti itu pasti akan terjadi. Nah, indikator sikap kritis senantiasa selalu terhubung dengan fakta. Orang kritis itu pasti apa yang kita lakukan, apa yang kita proposisikan, apa yang kita statementkan itu terhubung dengan fakta, ide atau pandangan serta mencari data baru dari informasi yang berhasil dikumpulkan. Nah, kemarin kami, kebetulan saya sekolah jurnal Scopus di Jogja bersama Prof. Iwan dan beliau yang nanti akan kita minta untuk pilot project kegiatan kemahasiswaan untuk mendampingi penulisan karya ilmiah, dan nanti memang kuota yang kita tentukan mungkin sekitar 100 kita akan melihat peluangnya. Itu akan kita seleksi betul mahasiswa yang sudah memiliki daya kritis. Karena itu yang nanti kita akan dampingi dengan satu dosen atau kalau perlu mungkin 2 dosen. Mahasiswa ini menulis disubmit ke Sinta, ya. Kita nggak usah Scopus, kita tajinya untuk mahasiswa Scopus, karena bapak ibu dosen aja nulis Scopus ini selesai, ya. Jadi kita ke Sinta 1, 2 maupun 3. Kalau itu bisa, dan IAIN misalnya saya targetkan misalnya 100, 150, Scopus sampai 200 mahasiswa bisa mereka menulis disubmit di jurnal. Ya itu akan loan. Karena ukuran hari ini, kemudian kita sudah nggak muat nampung skripsinya mahasiswa. Nah, untuk apa? Begitu selesai terus ditunggu. Orang tidak ada yang baca. Tetapi kalau karya itu jurnal, disubmit di jurnal, kemudian semua orang baca, mensitasi, merujuk dan sebagainya, maka kemudian kita akan masuk di pusaran akademik yang itu ya. Nah, lalu justifikasi bukan bukti, contoh atau justifikasi terhadap satu solusi atau kesimpulan yang diambil, termasuk memberikan penjelasan mengenai keuntungan maupun kerugian. Jadi untuk rugi itu justifikasi itu pasti. Sehingga teman-teman kita ketika sudah melihat sikap kritis indikatornya seperti itu, maka critical assessment senantiasa melakukan evaluasi terhadap setiap kontribusi baik datang dari diri sendiri maupun dari orang lain. Ini juga menjadi penting. Practical utility di baru yang ditemukan selalu dilihat dari sudut pandang praktis dan tidak dalam. Ada gagasan kita yang kadang-kadang bagus, ya. Tetapi memungkinkan apa tidak dilaksanakan. Saudara besok jadi guru di lembaga baru, saya akan melakukan ini karena begini, benar-benar bakat ekonomi fasilitasi. Kalau tidak, itu berarti yang tidak memungkinkan. Yang terakhir, senantiasa dalam diskusi yang dilakukan bersifat memuaskan isi atau materi diskusinya. Teman-teman yang hormati, itu salah satu cara, dan silakan saudara, kalau misalnya memang nanti kita mau mengembangkan pola-pola seperti itu, UKM kita juga sudah memberikan media misalnya di KPN, kami juga berharap. Ya memang 14 sampai 15 ribu mahasiswa tidak dalam satu pola profil, tapi ada paling tidak misalnya sekian ratus yang aktif di KPN, sehingga dari KPN inilah kemudian berangkat mahasiswa-mahasiswa kritis yang difasilitasi oleh UKM kemahasiswaan. Tentunya di masing-masing fakultas sesuai dengan program bidang yang ada juga kita dituntut untuk kritis sesuai dengan program bidang. Based on akademiknya juga harus hidup dan memang harus di situ. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kedua, dan juga mungkin ini pertanyaan yang kedua bisa dijawab oleh Mas Wahyu, Mas. Terima kasih. Jadi sebelum menjawab pertanyaan, saya mengapresiasi Pak Iksan. Jadi luar biasa.
penyampaian yang selalu inspiratif gitu. Saya dulu itu mahasiswa yang selalu kepengen tiru gaya beliau, tapi tidak pernah bisa ya. Dan beberapa hari terakhir sebelum masuk di forum ini, saya hampir nggak bisa tidur malam-malam itu gara-gara saya kok dipanggilkan ya Pak Ihsan itu jelek sekali itu. Tapi saya pikir ya sudah itu nasib saya gitu kan. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi tadi ketika saya menyampaikan bahwa ada sedikit garis bawah, saya garis bawahi tentang peran mahasiswa itu pantang saya pribadi. Jadi saya belum membaca referensi yang lebih luas atau penelitian yang lebih luas tentang peran serta mahasiswa. Dan satu hal yang penting untuk kita garis bawahi lagi bahwa posisi sebagai agen sosial untuk perubahan era saya dan saat ini tentu beda. Kalau zaman 98 kan kita turun ke jalan kan asal berani orasi kelas itu kan biasa itu mahasiswa sudah. Tapi saya pikir sekarang enggak gitu. Jadi saya ketika melihat beberapa kali kondisi rame-rame mahasiswa turun ke jalan dengan isu yang kemarin agak dipaksakan itu kan sudah mulai banyak orang yang tidak nyaman dengan suasana itu. Nah, ada rumusan baru mestinya untuk peran sosial mahasiswa saat ini yang jauh lebih penting dan akan lebih efektif. Karena era kita saat ini kan era teknologi informasi yang begitu cepat, sehingga upaya kita untuk melakukan transformasi atau perubahan sosial itu tentu dengan menggunakan konsep-konsep mahasiswa melalui media sosial itu, melalui media informasi, melalui media resmi yang bisa menampung konsep-konsep besar mahasiswa. Nah, di titik ini yang saya katakan tadi masih terdengar sayup-sayup. Jadi kalau saya lihat interaksi sosial media mahasiswa dan mahasiswa itu belum banyak memberikan kontribusi. Padahal seperti yang dikatakan oleh Pak Ihsan tadi, mahasiswa itu satu-satunya entitas sosial yang paling punya idealisme, ya, paling punya idealisme dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain. Kalau orang seperti saya ini malah sudah praktis begitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, pertama kali saya memberikan materi sudah tidak terlalu akrab dengan konsep-konsep akademis begitu karena setiap kali urusannya itu dengan supervisi guru dan seterusnya. Nah, konsep-konsep ini mestinya datang dari kampus melalui media-media yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk itu. Seperti satu contoh misalnya, kritik mahasiswa tarbiyah terhadap beberapa fenomena dan praktik pendidikan di beberapa sekolah yang mungkin yang kurang ideal ini kan jadi sangat penting. Nah, sangat jadi di lapangan para guru itu kadang-kadang butuh masukan yang bersifat konseptual, yang bersifat lebih akademis sehingga peran mereka terarah, gitu kan? Ya, asal tahu saja ketika mereka sudah praktis sebagai para guru, pengawas dan seterusnya. Ketika berinteraksi antar sesama itu lebih banyak masuk ke wilayah praktis. MGMP itu saya mau cerita saja. Musyawarah, jadi wadah para guru untuk berinteraksi, semacam pokja untuk para guru itu. Ketika mereka ketemu, yang muncul ya bahas kapan tunjangan cair, bagaimana bikin RPP bareng-bareng, copy paste langsung jadi, kemudian bagaimana. Jadi tidak sampai bahas konsep-konsep yang detail tentang arah visi pendidikan, itu nggak nyampe mereka itu. Nah, disinilah ruang-ruang kosong seperti ini mahasiswa tarbiyah itu menjadi sangat penting. Karena di satu sisi idealisme itu masih sangat kuat. Yang kedua, ya karena memang keseharian mahasiswa itu idealis gitu kan, berbau dengan kritisisme, konsep dan seterusnya. Maka disinilah kemudian kritisisme mahasiswa menemukan momentum dalam rangka begitu melihat
persoalan pendidikan yang ada di dalam kehidupan sekitar kita, mahasiswa bereaksi baik melalui forum formalnya maupun secara individu. Nah, boleh jadi kemudian mahasiswa sering nulis di media-media lokal, apalagi kalau misalnya kemudian ada mahasiswa dengan kemampuan literasi yang bagus bisa nulis di media-media besar misalnya. Sekarang kan nulis itu kan jadi perkara yang tidak terlalu sulit, ya kan? Jadi bahkan di Facebook kalian sendiri bisa diisi dengan konten-konten begitu, ya kan? Jadi kalau yang biasanya sudah upload produk-produk gitu ya, karena nulis juga ada konsep-konseptual mahasiswa di sana. Sehingga idealisme itu nampak. Yang saya maksudkan di sini ini sebetulnya peran sosial mahasiswa ya dari sana itu. Kita sudah nggak lagi harus turun ke jalan berteriak kemudian bikin macet jalan, itu era masa lalu kan. Atau kemudian gedor-gedor meja diwan begitu. Itu hanya kemudian kalau dalam satu kondisi tertentu, tapi secara konseptual bukan itu sekarang. Kebutuhan publik terhadap mahasiswa itu lebih pada wilayah ilmu, wilayah konsep, gitu kan. Kalau para guru yang sudah di dalam dunia pendidikan secara praktis masih sering butuh suntikan tangan-tangan mahasiswa yang kritis, yang sudah mampu merangkai konsep-konsep itu. Nah, apalagi yang kemudian menjadi peran sosial mahasiswa penting adalah dalam rangka untuk yang biasanya disodorkan oleh Kementerian Agama tentang moderasi beragama. Nah, jadi tidak banyak kelompok atau tidak banyak orang yang bisa berbicara secara fasih di dalam kancah moderasi beragama selalu melalui konseptual, selalu melalui konsep. Nah, dari sini kemudian ruang kosong ini diisi oleh mahasiswa, menghambat radikalisme, kemudian berbicara tentang moderasi, arah moderasi. Semakin banyak yang berbicara itu, maka efek sosialnya semakin tinggi, semakin dahsyat. Nah, di sini sebenarnya yang kemudian saya tadi soroti sebagai mahasiswa, sebagai individu maupun sebagai kelompok belum begitu nampak, masih sayup-sayup. Ya. Perannya masih kalah sama Bansar, gitu ya. Masih kalah sama Ansar, gitu ya. Nah, misalnya IAIN, kemudian kampus-kampus agama itu punya kekayaan intelektual ini dalam rangka menangkal radikalisme, sektarianisme, dalam rangka memasifkan moderasi beragama. Ini yang paling siap itu kampus seperti IAIN. Saya saja ketika disuruh nulis yang kayak gitu-gitu itu mungkin sudah nggak begitu nyampe pikiran saya gitu ya. Jadi karena butuh literasi yang sangat ketat gitu. Maka itu wilayahnya mahasiswa dan dosen gitu ya. Seperti yang dihimbaukan oleh Pak Isan tadi. Jadi kritisisme terhadap suasana dan kondisi sosial kita mengharuskan kita melakukan action dalam bentuk konsep tadi itu. Jadi saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kita lanjutkan diskusi pada sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kedua narasumber kita. Oke, terima kasih karena waktu menunjukkan pukul jam 11:30. Kurang mungkin besok kita bisa diskusi lebih lanjut, dan saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber hebat kita yang kita ketahui dengan tema membagikan semangat mahasiswa yang berpendidikan religius, berkarakter dan kritis di era distribusi, yang mana telah disampaikan oleh kedua narasumber tadi. Maka dari itu bisa kita simpulkan sendiri sebagai kita mahasiswa, berpikir kritis itu perlu dilakukan oleh mahasiswa. Maka dari itu saya berpikiran seperti ini. Dalam berpikir kritis tidak ada kebenaran yang mutlak, yang ada adalah argumentasi siapa yang paling kuat. Seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya serahkan kepada sesi acara. Monggo. Nanti dikit aja. Ya, Pak. Mundur.